Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Semoga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku tercela ujub. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana cara menghindari perilaku tercela hubud dunia dan hasad. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara nanti menghindari perilaku tercela ujub. Adapun dalil naklinya, kalau di buku ini surah hadis dari riwayat Al-Bukhari dalam Al-KS. Nah, dalam buku paket itu ada juga hadis dari riwayat At-Tabari ya. Itu ada tiga, yang artinya ada tiga perkara yang membawa kepada kehancuran. Yang pertama pelit, yang kedua mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga suka membanggakan diri. Apa itu pengertian ujub? Nah, boleh lihat di LKS-nya ya. Ujub secara etimologi, ujub berasal dari kata ajaba, yang artinya kagum, terheran-heran. Takjub, al-ijabu bi al-nafs, berarti kagum pada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Berarti ujub itu adalah bangga terhadap diri karena memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Itu pengertian secara singkatnya. Secara istilah, ujub yaitu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Al-Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Nah, memang setiap orang mempunyai kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain, tetapi milik siapakah semua kelebihan itu? Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, artinya apa? Artinya setiap kita memang kita memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Nah, jangan sampai kelebihan yang kita miliki ini membuat kita menjadi sifat ujub, yang bangga diri, yang membangga diri, sehingga hal ini dilarang oleh agama ya. Karena apapun yang kita miliki, kelebihan apapun yang kita miliki, baik itu kelebihan harta, fisik dan sebagainya, semua itu tidaklah lain berasal dari Allah SWT ya. Dan apa saja penyebab dari sifat ujub? Nah, kita lihat dulu ya. Penyebab dari sifat ujub yang pertama, banyak dipuji orang. Nah, itu penyebabnya ya, yang bisa muncul sifat ujub. Pujian seseorang secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah dirasuki perasaan ujub. Yang ketiga adalah kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang di sekelilingnya, dan banyak orang yang kagum dan memujinya. Yang keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Misalnya orang yang cantik, postur tubuh ideal, tampan. Ia memandang kelebihan yang ada pada dirinya serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia, maka akan cenderung ujub. Jadi biasanya ini ada di pada diri kita sendiri ya. Ataupun ada di sekitar kita. Nah, walaupun kita diberi kelebihan, ingatlah bahwasanya kelebihan itu milik Allah SWT ya. Apa dampak dari ujub? Nah, lihat dampak negatifnya. Yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan. Nah, jadi hati-hati. Seandainya nanti kita memiliki suatu kelebihan yang kita miliki, jangan sampai kelebihan tersebut membuat ke arah kesombongan. Nah, kalau sudah menjadi ke arah kesombongan, maka itulah yang dinamakan ujub ya. Karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan, dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang sangat banyak. Nah, itu tadi ya. Jangan sampai kelebihan yang kita miliki itu
membuat kita merendahkan orang lain sehingga timbulnya rasa sombong, gitu ya. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Jadi tadi ya, karena merasa ibadahnya sempurna, dia ujub ya, bangga terhadap dirinya sendiri karena ibadahnya sempurna, sehingga dia meremehkan dosa di hadapan Allah SWT. Yang ketiga, melupakan nikmat itu pemberian dari Allah karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. Nanti kalau sudah muncul sifat ujub, maka yang dipandang adalah keberhasilan yang ia peroleh itu hasil usahanya sendiri, padahal bukan ya, padahal semuanya itu atas pemberian Allah SWT. Yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Jadi itu ya. Jadi orang yang memiliki rasa ujub dari segi ibadah, misalnya ya, merasa lebih dari orang lain, atau mungkin merasa lebih sempurna ibadahnya, atau mungkin merasa lebih banyak ibadahnya, jadi dia enggak takut lagi dengan azab dan murka Allah, kan dia merasa yakin dengan karena ia memiliki kedudukan mulia di sisi Allah berkat ibadahnya yang sempurna tadi ya. Maka hati-hati ujub ini. Yang kelima, menggugurkan pahala karena Allah tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karenanya. Jadi tadi karena tadi sifat ujub tadi itu bisa menggugurkan, menghilangkan sifat ikhlas ya, ikhlas beribadah. Berikutnya, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan orang lain, juga enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui. Ia lebih senang pada pendapatnya sendiri. Nah, jadi munculnya sikap egois di sini ya, sikap egois karena merasa dirinya lebih hebat. Jadi nggak perlu lagi meminta pendapat orang lain, nggak perlu lagi bermusyawarah ataupun berdiskusi. Kenapa? Karena ia yakin bahwa pendapatnya lah yang benar ya. Berikutnya, hilangnya rasa saling menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya dan menanamkan kebencian. Nah, tadi karena tadi egoisnya tadi sehingga hilang dia rasa menghormati orang lain, ataupun mungkin simpati dengan orang pun hilang, sehingga akhirnya akan menimbulkan kebencian orang lain terhadap dirinya. Yang terakhir, enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lebih bodoh tadi. Karena egoisnya, karena bangga diri akan kelebihannya, maka dia akan menganggap atau meremehkan orang lain, yang menganggap orang lain itu bodoh atau lebih rendah dari dirinya. Oke, itu adalah dampak negatifnya. Jadi banyak sekali dampak negatif sifat ujub. Nah ya. Berikutnya, cara menghindari. Nah, mungkin dari kita mungkin ada merasa bangga terhadap kelebihan yang kita miliki. Bagaimana caranya agar rasa bangga ujub ini tidak menjadi sebuah kesombongan, ya kan? Bagaimana caranya? Pertama adalah selalu mengingat akan hakikat diri. Nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Ya, selalu kita ingat ya. Ingat akan hakikat diri, bahwasanya yang ada dari kita ini semuanya adalah karunia dari Allah SWT ya, fisik ya, terus kepintaran, nyawa, itu semua milik Allah. Kalau Allah ingin mengambil, ya mudah saja. Kita memiliki tubuh yang cantik atau yang gagah, atau mungkin tubuh yang ideal. Kalau Allah ingin mengambil, tiba-tiba kita celaka misalnya, tabrakan misalnya ya, nah kan mudah saja Allah mengambil sekejap mata aja ya kan. Maka hilangkanlah. Maka kita harus ingat bahwasanya apa yang ada dari dalam diri kita ini semuanya milik Allah ya. Berikutnya, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Nah, dunia adalah tempat menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi kita ingat dengan hari kiamat seperti itu ya. Kita ingat juga akan hakikat dunia. Dunia ini tidak selamanya ada. Akan ada namanya hari akhir. Dan kita pun hidup dunia juga tidak selamanya. Kita pun dibatasi juga kan. Jadi kita harus diingat ya, ingat akan hakikat dunia dan akhirat. Berikutnya, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah. Tadi sudah Bapak katakan ya, kita harus ingat akan hakikat diri. Kita harus ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa ilmu, harta, kesehatan, kelebihan jasmani, kepintaran, kecerdasan dan sebagainya, itu adalah titipan dari Allah ya, harus diingat. Nah, maka kita harus syukur terhadap nikmat tersebut. Jangan sampai nikmat tersebut membuat kita merasa ujub ya. Berikutnya, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Ini hampir sama seperti yang tadi ya. Kalau kita ingat kematian,
Sebenarnya ingat kematian itu banyak sekali faedahnya ya, seperti yang kemarin itu juga ya, bisa menghindari sifat hubud dunia juga ingat kematian tadi ya. Dan juga di sini bisa menghindari sifat ujub. Kalau kita ingat tentang mati, maka kita tidak ada lagi rasa bangga pada diri kita sendiri. Coba mungkin kalian pernah lihat ya orang yang dikubur itu ya. Coba apalagi yang bisa dibanggakan, ya kan? Tubuh yang cantik pun bisa hancur jadi tulang belulang dimakan ulat, ya kan? Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan. Harta pun tidak juga bisa istilah kata orang itu dibawa ke liang kubur, ya kan? Kecuali kalau harta itu disedekahkan ke jalan yang benar ya, sehingga itu menjadi amal jariah. Berikutnya berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Nah, ini salah satu usaha yang mungkin kita sulit untuk menghilangkan sifat ujub dalam diri kita, maka kita minta kepada Allah agar bisa mengendalikan sifat ujub ini atau bisa menghilangkan sifat ujub ini. Berikutnya berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai ya. Kita harus bisa mau bekerja sama. Yang kita bekerja sama dan saling menghargai itu bisa menghilangkan sifat ujub. Biasanya orang yang tidak mau bekerja sama atau tidak hidup saling menghargai, dia merasa dirinya lebih sehingga dia nggak perlu orang lain atau memandang rendah orang lain. Oke, dan semua mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Jika nggak ada, sudah Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti video ini